Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zayed Arif Ilham dengan NIM 2121850 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keguruan Universitas Muhammadiyah Purworejo. Nah, pada kesempatan kali ini saya ada sedikit tugas, yaitu adalah presentasi tentang proposal saya mengenai proposal pengembangan dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran IPAS Papan Peredaran Darah Manusia untuk meningkatkan minat belajar siswa. Nah, dari judul tersebut tentunya sudah mengarah ke yang jelas, yaitu saya memilih proposal atau skripsi yaitu tentang R&D atau pengembangan. Nah, latar belakang saya memilih judul tersebut adalah karena terjadi permasalahan di SD KUB Muhammadiyah Purworejo, yaitu pada kelas 5, di mana dari hasil observasi yang telah saya lakukan dan saya juga melakukan wawancara pada tanggal 6 Maret 2024, saya mendapatkan data bahwa ada beberapa kendala kendalanya ketika proses pelajaran, yaitu gurunya hanya menggunakan buku paket saja tanpa adanya menggunakan media pembelajaran. Bahkan siswanya hanya disuruh mengerjakan soal yang ada di buku paket tersebut. Nah, tentunya hal itu membuat siswa sedikit bosan karena kegiatannya hanya itu saja. Jadi membuat murid kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran. Nah, hal ini tentunya kurang baik karena tentunya minat belajar siswa menjadi menurun dan bahkan sampai nanti prestasi siswa juga menurun. Harapannya, mengacu dari permasalahan di atas, timbul sebuah solusi, yaitu saya menawarkan solusi sebuah alat peraga atau media pembelajaran, yaitu sebuah media pada materi alat peredaran darah manusia. Karena ada kutipan dari Rosidah, yaitu adalah adanya usaha mengembangkan alat peraga yang sesuai dengan karakteristik. Selain itu, alat peraga merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Nah, hal itu menjadi acuan saya atau spirit saya dalam mengembangkan sebuah produk yang harapannya dapat bermanfaat untuk SD KUB Muhammadiyah Purworejo, lebih tepatnya atau khususnya pada materi sistem sistem peredaran darah manusia. Nah, setelah saya melakukan observasi dan wawancara, saya menentukan sebuah identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah yang pertama adalah belum adanya penggunaan media pembelajaran ketika proses pembelajaran. Yang kedua adalah kurangnya pembelajaran yang melibatkan secara langsung dengan siswa, jadi masih terpusat pada guru. Yang ketiga adalah kurangnya minat dan sikap belajar siswa. Nah, ketiga ini saya dapatkan setelah saya melakukan observasi dan wawancara yang mendalam dengan guru maupun kepala sekolah. Yang selanjutnya ada batasan masalah, di mana batasan masalah yang pertama adalah media pembelajaran yang saya buat ini adalah mata pelajaran IPAS yang saya kembangkan adalah papan peredaran darah manusia. Nah, media ini dikembangkan untuk siswa kelas 5 SD KUB Muhammadiyah Purworejo pada tahun ajaran 2024-2025 di semester ganjil. Nah, setelah itu saya merumuskan masalah, di mana ada dua rumusan masalah yang saya buat atau saya susun. Di mana yang pertama adalah bagaimana proses pengembangan media papan peredaran darah manusia ini untuk meningkatkan pemahaman tentang IPAS kelas 5 SD KUB Muhammadiyah dengan atau sesuai prosedur pengembangan, yaitu Research and Development. Untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu saya merumuskan bahwa bagaimana kelayakan media pembelajaran IPAS yang saya kembangkan, yaitu berupa papan peredaran darah manusia untuk meningkatkan motivasi atau pemahaman siswa tentang sistem peredaran darah manusia kelas 5 SD KUB Muhammadiyah Purworejo. Nah, yang selanjutnya setelah saya merumuskan masalah, tentunya saya menentukan
tujuan dari penelitian yang saya lakukan. Di mana tujuan yang saya lakukan yang pertama adalah menghasilkan produk berupa media pembelajaran IPAS yang saya namakan papan peredaran darah manusia untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem peredaran darah manusia kelas 5 SDKUB Muhammadiyah Purworejo. Untuk tujuan penelitian yang kedua ada mengetahui kelayakan media pembelajaran IPAS yang saya buat atau yang saya kembangkan. Yang tadi saya kasih nama adalah papan peredaran darah manusia untuk meningkatkan pemahaman tentang sistem peredaran darah manusia di SDKUB Muhammadiyah Purworejo kelas 5. Selanjutnya ada spesifikasi pengembangan produk, di mana spesifikasi ini adalah gambaran secara detail produk yang akan saya buat, di mana gambaran yang pertama adalah media pembelajaran berupa papan peredaran darah manusia yang dibuat dengan barang bekas seperti botol plastik, selang, papan, dan pompa air mini yang tentunya akan saya rancang sedemikian rupa sehingga membuat siswa lebih tertarik untuk belajar. Yang kedua adalah pembelajaran ini berbentuk persegi panjang dengan panjang 80 cm dan lebar 50 cm. Yang ketiga adalah media pembelajaran ini terdiri dari 6 botol plastik yang saya rakit atau saya susun menempel pada papan yang menggambarkan urutan peredaran darah manusia dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya adalah media pembelajaran ini dilengkapi dengan cairan merah yang menyerupai darah sehingga kita lebih tahu atau kita ada gambaran yang konkret. Jadi kita membuat mudah siswa memahami. Terus yang selanjutnya adalah media pembelajaran ini menggunakan pompa air mini sehingga cairan yang berupa menyerupai darah itu yang berwarna merah ini mengalir terus dari awal hingga akhir sesuai dengan proses peredaran darah yang terjadi pada manusia. Selanjutnya adalah manfaat penelitian yang saya buat. Ditinjau dari teoritisnya, manfaat yang saya buat adalah menambah wawasan ilmu dan pengembangan pola pikir bagi pembaca. Bagi siswa sendiri, manfaatnya adalah untuk memahami tentang sistem peredaran darah manusia menjadi lebih mudah dan siswa menjadi lebih berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Untuk selanjutnya bagi guru adalah untuk meningkatkan kreativitas guru dalam memudahkan guru mencapai tujuan pembelajaran yang optimal. Untuk bagi peneliti manfaatnya adalah memberikan pemahaman dan gambaran dalam pembuatan media pembelajaran sehingga dapat dijadikan sebagai referensi. Selanjutnya ada asumsi pengembangan produk. Yang pertama asumsinya adalah karakter peserta didik di SDKUB Muhammadiyah Purworejo kelas 5 ini masih membutuhkan treatment sehingga pembelajaran yang dikembangkan sangat cocok untuk memberikan treatment tersebut agar peserta didik dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya. Yang kedua adalah keterampilan media pembelajaran IPAS berupa papan peredaran darah manusia dapat memunculkan gaya belajar siswa sehingga siswa lebih nyaman dan lebih mudah memahami pembelajaran. Yang ketiga adalah media tersebut digunakan untuk membantu guru menyampaikan materi sehingga lebih menarik lagi. Yang selanjutnya adalah kajian teori. Kajian teori ini saya mengadopsi dari model pengembangan Brock and Gold yang sudah dimodifikasi oleh Sugiono, di mana yang pertama adalah research and information collection, yang kedua adalah planning, ketiga adalah development preliminary form of product, yang selanjutnya adalah preliminary of value testing, selanjutnya adalah main production sampai selesai, yang terakhir adalah dissemination and implementation. Di mana ada pertanyaan penelitian yaitu bagaimana kelayakan produk atau media yang saya buat untuk SDKUB Muhammadiyah Purworejo ditinjau dari ahli media. Terus selanjutnya ada bagaimana kelayakan produk media pembelajaran ditinjau dari ahli materi. Yang terakhir adalah bagaimana kelayakan produk media untuk meningkatkan minat belajar siswa di SDKUB Muhammadiyah Purworejo kelas 5 ditinjau dari respon peserta atau respon siswa. Selanjutnya saya membuat kerangka berpikir di mana identifikasi masalah yang terdiri dari belum adanya media pembelajaran ketika proses
terus kurangnya pembelajaran yang melibatkan siswa, yang terakhir adalah kurangnya minat siswa dalam belajar. Sehingga diciptakannya atau dirumuskannya masalah, yaitu bagaimana pengembangan media papan peredaran darah manusia mampu untuk meningkatkan pemahaman siswa. Yang kedua adalah bagaimana kelayakan dari pembelajaran IPAS dikembangkan berupa papan peredaran darah manusia. Selanjutnya saya membuat media berupa papan peredaran darah manusia untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5. Media yang dikembangkan ini ada dengan ketentuan panjang 80 cm dan lebar 50 cm, dibuat dari barang bekas. Metode yang saya kembangkan atau penelitian yaitu mengadopsi dari model board and goal dalam adopsi dari Sugiono, di mana ada uji kelayakan produk ditinjau dari 3 ahli media, ahli materi, dan respon siswa, sehingga menghasilkan produk berupa media pembelajaran IPAS papan peredaran darah manusia untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 5 SD KUB Muhammadiyah Purworejo. Selanjutnya metode penelitian yang tadi saya sampaikan adalah metode penelitian oleh Brock and Gold yang diadopsi oleh Sugiono, di mana ada struktur dari yaitu yang di mana dari awal ada potensi dan masalah, selanjutnya ada pengumpulan data, selanjutnya lagi ada desain produk, terus validasi desain, dilanjut dengan revisi desain, uji coba produk, revisi produk, uji coba pemakaian, dan revisi produk lagi. Di mana yang ada teknik pengumpulan data yang saya lakukan yaitu ada teknik tes, observasi, angket, dokumentasi, dan saya lanjutkan dengan instrumen pengumpulan data, di mana instrumen pengumpulan data saya ambil dari instrumen sosial, lembar angket validasi, dan teknik analisis data yang saya gunakan adalah analisis angket validasi, analisis angket respon siswa, dan analisis tes. Demikian presentasi yang dapat saya buat perihal tentang proposal, yaitu berupa pengembangan media pembelajaran IPAS papan peredaran darah manusia untuk meningkatkan minat belajar siswa. Harapannya saya dapat diterima proposal yang saya buat, karena ini termasuk dalam kelanjutan untuk semprot, jadi saya harapannya untuk diterima dengan baik oleh dosen pengampu. Demikian, apabila ada kata kurang tertata atau tutur kurang teratur mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.